mengenai kepemimpinan Sunda. Dan saya terus terang sebagai orang Sunda sendiri baru sedikit membuka-buka dan membaca tentang konsep kepemimpinan Sunda yang nanti kita akan tarik benang merahnya dengan konsep kepemimpinan dalam Islam. Karena jika terjadi perpaduan simetris, perpaduan yang presisi, simbiosis mutualisme antara dua konsep yang luhur dan adiluhung ini, kita akan mendapatkan satu model, role model kepemimpinan yang sangat luar biasa. Dan terima kasih Kopi Gunung Puntang yang dikirim dari saudara saya dari Bandung. Ada juga dari teman dari Sulawesi mengirimkan kopi Mamasa. Dari Malang juga ada kiriman kopi Gunung Lawi, ya, Kopi Gunung Kawi. Ya, mohon maaf. Terima kasih kiriman kopinya. Ada juga yang ngirim bakso aci, luar biasa, bikin pedas di mulut, tapi mencrang kata orang Sunda, greng di kepala. Juga ada kopi dari Yogyakarta yang membuat tubuh kita jadi fit dan membuat dalam tanda petik romantika suami istri menjadi lebih panas dan lebih hot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Indonesia, warga Jawa Barat dimanapun Anda berada, para TikTokers, Facebookers, YouTubers yang berbahagia. Selamat berjumpa kembali dalam live TikTok Nandang Nendang. Dan terima kasih Kopi Gunung Puntang yang dikirim dari saudara saya dari Bandung. Ada juga dari teman dari Sulawesi mengirimkan kopi Mamasa. Dari Malang juga ada kiriman kopi Gunung Lawi, ya, Kopi Gunung Kawi. Ya, mohon maaf. Terima kasih kiriman kopinya. Ada juga yang ngirim bakso aci, luar biasa, bikin pedas di mulut, tapi mencrang kata orang Sunda, greng di kepala. Juga ada kopi dari Yogyakarta yang membuat tubuh kita jadi fit dan membuat dalam tanda petik romantika suami istri menjadi lebih panas dan lebih hot. Para Facebooker, kemudian TikTokers dan YouTubers dimanapun Anda berada, kita ini sekarang ya, marak tulisan-tulisan penelitian-penelitian terutama sejak 2014 mengenai kepemimpinan Sunda. Dan saya terus terang sebagai orang Sunda sendiri baru sedikit membuka-buka dan membaca tentang konsep kepemimpinan Sunda yang nanti kita akan tarik benang merahnya dengan konsep kepemimpinan dalam Islam. Karena jika terjadi perpaduan simetris, perpaduan yang presisi, simbiosis mutualisme antara dua konsep yang luhur dan adiluhung ini, kita akan mendapatkan satu model, role model kepemimpinan yang sangat luar biasa. Ya. Jadi sahabat yang berbahagia, dalam konsep Sunda itu
itu ada 3 perpaduan kepemimpinan. Artinya di sini bisa dimiliki oleh satu orang, 3 sifat ini dimiliki oleh satu orang, atau merupakan perpaduan antara 3 elemen masyarakat atau bangsa. Ya, dalam konsep kepemimpinan itu, dalam Sunda itu disebut dengan Tritangtu. Yang pertama adalah adanya ratu, pemimpin. Yang kedua adanya resi, ulama atau cendekia. Dan yang ketiga adanya rama atau peradaban, atau rakyat secara khusus. Nah, dalam konsep Sunda ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan konsep Barat, ya, konsep Islam, bahkan konsep Yunani soal kepemimpinan, di mana yang pertama adalah yang disebut dengan ratu, yaitu diwajibkan seorang pemimpin dalam konsep Sunda itu mewakili seorang pemimpin yang memiliki cita-cita dan visi yang luhur, jelas, nyata untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Jadi misi visi seorang pemimpin, apapun namanya, bisa disebut raja, bisa disebut bupati, wali kota, gubernur, presiden, itu intinya dia harus memiliki visi besar, cita-cita tinggi untuk memakmurkan rakyat, mensejahterakan masyarakat. Jadi visi seorang pemimpin dalam konsep Sunda itu harus jauh ke depan. Bukan hanya kepentingan sesaat, kepentingan pilkada biar terpilih lagi, kepentingan publik, kepentingan umum, tidak berpihak ke salah satu elemen masyarakat saja, lalu menafikan masyarakat yang lain, tidak berpihak kepada satu kepercayaan, satu agama, lalu menegasikan agama dan kepercayaan yang lain. Kemudian senantiasa menghargai posisi mayor, posisi mayoritas kaitan dengan masyarakat yang dia pimpin. Di sini artinya dalam konsep Islam, visi misi ini yang dipentingkan adalah kesejahteraan masyarakat. Yang namanya kesejahteraan masyarakat itu tentu tidak jauh dari ketersediaan, tersedianya unsur pangan, unsur papan, unsur kesehatan. Nah, jadi kalau sandang mungkin relatif bisa dipikirkan oleh semua masyarakatnya, tapi kaitan dengan masalah pangan, seorang pemimpin dalam konsep Sunda itu memang harus memikirkan ketersediaan pangan, dan ini tidak jauh dengan konsep Nabi Yusuf alaihissalam yang kemudian kita paham senantiasa menyimpan untuk 7 tahun ke depan itu, panen hari ini disimpan untuk 7 tahun ke depan apabila terjadi kelangkaan pangan. Kita ngopi dulu, ngopi kopi Gunung Puntang. Nah, bayangkan kalau bab ketersediaan pangan ini berarti yang harus dipikirkan oleh seorang pemimpin dalam konsep Sunda adalah dia memang harus menyediakan ya segala sesuatu, menjamin ketersediaan, kesiapan lahan, kesiapan sawah. Jadi ketahanan pangan dalam konsep Pak Prabowo hari ini itu relevan dengan kepemimpinan Sunda. Yang dipentingkan bagaimana masyarakat itu tersedia pangannya. Pangan, karena kita makan nasi rata-rata di Indonesia ini, atau di daerah lain mungkin ada makan hal lain, maka ketersediaan lahan itu menjadi vital, dan ini menjadi sebuah kewajiban
pemerintah, kewajiban pemimpin untuk menyiapkan lahan pesawahan yang memadai, yang mencukupi hajat publik seluruh rakyat Indonesia atau seluruh rakyat Jawa Barat. Jadi misalkan seorang pemimpin itu harus bisa menghitung kalau penduduk Jawa Barat 50 juta manusia dan harus makan 3 kali sehari, rata-rata misalnya 1 kilo 1 hari, berarti dia harus menyiapkan 50 juta kilo. Betul ya? 50 juta kilo untuk makan 1 hari. Nah, kemudian bagaimana cara mendapatkan 50 juta kilo itu? Berarti harus disiapkan lahan pesawahan yang cukup panen 50 juta kilo beras. Nah, ini artinya seorang pemimpin harus berpikir ke sana, ke arah yang menyiapkan pangan untuk masyarakatnya, sehingga tidak melulu berpikir impor. Kalau 50 juta ton berarti paling tidak itu harus ada 20 juta hektar lahan tanah pesawahan yang harus disiapkan dan harus dialirkan juga irigasinya. Air irigasinya dari mana? Perairannya. Kemudian juga harus dipikirkan kemampuan SDM-nya. Mengapa petani Cina bisa panen 4 kali dalam setahun? Mengapa petani Cina, petani Jepang, petani Korea sudah bisa menanam padi di kolam, di sungai? Mengapa petani-petani luar sudah melakukan modernisasi sehingga terjadi efisiensi SDM? Mereka semua sudah menggunakan alat yang canggih, alat yang modern. Tapi mengapa di rakyat kita belum memiliki alat yang memadai? Mungkin traktornya saja kadang diambil lagi oleh pemerintah. Ya, kemarin sempat rame dibuat, dikirim ke kontraktor, lalu kemudian diambil lagi. Ya, hal ini harus dipikirkan. Jadi jangan sekedar wacana, omon-omon. Ya, omon-omon ketika kampanye akan mensejahterakan masyarakat, akan memakmurkan masyarakat, omon-omonnya begitu menjulang tinggi, tapi pada prakteknya untuk masalah pangan saja tidak mampu disediakan. Bayangkan Jawa Barat 50 juta, dari mana? 50 juta ton misalnya, dari mana sehari? Belum kalau berbicara skala nasional, berarti harus 270 juta ton. Ini dari mana lahannya? Ya. Terlebih ketika kita lihat lahan-lahan yang ada di Indonesia, di Jawa terutama, lahan-lahan pertaniannya sudah berubah, disulap menjadi lahan-lahan perumahan-perumahan elit, perumahan-perumahan yang kemudian menghabiskan tanah-tanah masyarakat. Maka saya setuju dalam bab ini, KDM, seorang gubernur terpilih, memarahi rakyat Jawa Barat dalam sebuah forum, maneh ulah ngajual warisan karena eta titipan. Ya, titipan tikolot maneh. Ya, artinya adalah kalian jangan menjual warisan kalian karena itu adalah titipan. Kenapa? Itu karena titipan itu bukan hanya sebatas kaitan jangan menjual, tetapi ketika satu petak tanah dijual, 2 petak dijual, kemudian akhirnya berhektar-hektar, dan saya melihat saat ini dari rumah saya tidak jauh pemandangan ke area KCIC, ke area Al-Jabar, ke area Rancaekek, yang dulu saya pahami area sepanjang tol itu adalah pesawahan yang luas dan subur. Tapi hari ini semuanya sudah berubah menjadi perumahan-perumahan, garis sempadan, garis perbatasan dengan tol yang dulunya sawah dan airnya sangat berlimpah, kemudian sekarang sudah menjadi perumahan-perumahan, ada yang elit, ada yang kelas menengah, ada yang kelas rumah sangat sederhana. Artinya kita sudah kehilangan ratusan hektar tanah produktif.
Siapa yang mengizinkan mereka? Tentu pemerintah. Ya, siapa yang bagaimana mereka mendapatkan tanah itu? Pasti dijual oleh pemilik tanah terdahulu karena mungkin warisan. Berapa dijual? Saya dengar dulu mereka dijual itu hanya 50.000, 20.000, ada yang 100.000 per meter saja. Ya, memang pintarnya para pemilik modal itu yang maju untuk membeli tanah pasti namanya si Ujang, si Encep, si Asep, ya, si Mamang, si Kohod. Pasti yang maju itu mereka, bukan Liang Tai, bukan Cing Calang, tapi pasti yang maju adalah Asep, Ujang, dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang terjadi kita bisa melihat per hari ini ketersediaan pangan kita itu harus impor dari Vietnam, impor dari Thailand, impor dari Filipina, impor dari Cina, impor dari India. Ya. Pangan. Keterkaitan pangan juga nanti berkaitan dengan masalah peternakan. Dan rata-rata semua daging kita impor dari Australia, bahkan impor sapi dari India. Ini yang terjadi, impor domba dari New Zealand. Kemana para peternak kita? Ya, tidak bisa lagi beternak. Berarti kalau kaitan dengan daging, ayam juga. Siapa penguasa ayam-ayam broiler yang ada di Indonesia, di Jawa Barat? Kita paham siapa mereka. Lalu kemudian terjadi monopoli dan pemerintah angkat tangan, tidak mampu melakukan apapun karena dulu dipermudah berbagai izin, dipermudah berbagai insentif untuk pengusaha-pengusaha besar. Akhirnya terjadi monopoli dari hulu ke hilir dan pemerintah hanya omon-omon ketika membicarakan akan mensejahterakan masyarakat. Ayam, telur, ya kaitan dengan pangan saja yang sehari-hari kita makan. Ya, ini yang kemudian terjadi. Maka kita perlu pemimpin yang kata filosofi Sunda, air raja teh kudu bisa ngapung. Filosofis ini bukan berarti bisa terbang, seorang gubernur, seorang bupati bisa terbang, bukan, tapi dia harus memiliki helikopter view, ya. Artinya dia harus memandang jauh ke depan, bahkan melampaui pandangannya sendiri. Ya, sangat ironis lah kalau pemimpin yang dipilih itu malah membuat kita ribut. Ya, kemarin kasus gas, ya, kita membuat ada yang meninggal, ada yang antri ibu-ibu. Alhamdulillah langsung dianulir oleh Presiden Prabowo. Kita merindukan presiden yang atau pemimpin, gubernur atau bupati yang memang helikopter view. Apa kebutuhan masyarakat? Pangan. Dan semua harus berdiri sendiri. Dan saya setuju dengan praktek yang dijalankan oleh Pak Harto ketika waktu itu tahun 88 sampai tahun 96. Kita swasembada pangan, swasembada beras, bahkan kita menjadi eksportir untuk negara-negara kawasan. Kita dulu diperbaiki irigasinya, dibuat tanggul-tanggul, semua irigasi melalui pesawahan dibikin memadai. Per hari ini sejak reformasi semua irigasi kita rusak, sungai-sungai rusak, hutan-hutan gundul. Maka siapapun pemimpinnya, kalau tidak memiliki visi yang jelas, akan ambyar, akan sekedar omon-omon. Maka ujung-ujungnya nanti hanya mampu membuat kebijakan yang menguntungkan satu pihak, merugikan pihak yang lain. Ya, apa saja itu saya tidak perlu sebutkan, kita lihat nanti. Ya. Nah, ngopi lagi, sahabat yang berbahagia, kopi Gunung Puntang. Nah, kemudian kaitan masalah pangan sudah. Jadi ini panjang cerita. Ya. Kaitan tentang masalah sandang, industri Majalaya, industri tekstil di Majalaya. Saya punya saudara di Majalaya dan punya industri tekstil, semua bangkrut. Bangkrut.
Kenapa industri tekstil di Jawa Barat dan di Indonesia semuanya bangkrut? Milik pribumi, milik orang Sunda asli, itu semuanya bangkrut karena ya, selain gempuran impor barang murah dari Cina, kemudian juga semua mahal. Ya, sama seperti petani kita, pupuk dibikin mahal, urea dibikin mahal, apalah yang kaitan tentang masalah pertanian dibikin mahal. Kemudian kalau kaitan dengan industri ayam, semua dimonopoli oleh pihak tertentu, harus dijual ke mereka. Ujung-ujungnya semua hanya jadi kuli dengan keuntungan 1.000 perak, 2.000 perak yang tidak seberapa dibanding dengan tenaga. Dan ini kaitan dengan masalah regulasi. Jadi pemerintah itu tidak menjalankan regulatornya sebagai raja yang ingin mensejahterakan. Saat kampanyenya ingin mensejahterakan, tapi ketika membuat regulasi justru menyengsarakan. Akhirnya yang terjadi adalah rakyat Indonesia itu hanya dihibur dengan BLT, bantuan langsung tewas, bantuan langsung tunai yang tidak seberapa. Kemudian itu pun habis yang dihabis untuk bergaya hidup di masyarakatnya. Ini yang pertama, sahabat yang berbahagia, dan ini diakui oleh filosofi Sunda. Kemudian sandang, pangan, papan, lalu kesehatan. Ya, kita setuju lah ada ide membangun ambulan, helikopter ambulan. Ya, tinggal realisasinya dari janji-janji Kang Deddy Mulyadi di media sosial dia. Kalau itu terjadi, Kang Ridwan Kamil juga sudah melakukan modernisasi rumah sakit, puskesmas meningkat menjadi rumah sakit. Misalkan di seluruh kota kabupaten di Jawa Barat sudah ada reformasi besar-besaran, puskesmas itu sudah menjadi RSUD. Dan ini bagian hal baik yang dibuat oleh gubernur-gubernur sebelum di Jawa Barat. Kemudian juga di nasional misalnya juga sudah ada kebijakan sekarang rakyat ya dengan BPJS itu dengan plus minusnya, kalaupun sakit sudah tidak khawatir lagi dengan pengobatan, tinggal masalah adalah permasalahan pelayanan. Nah, kemudian pemimpin itu harus punya sifat resi. Ulama, yaitu pemimpin yang bijaksana dan penuh empati. Jadi, yang namanya pemimpin dalam konsep Sunda itu harus menyelam ke bumi. Ya, harus turun ke masyarakat, menyelami perasaan dan kebutuhan rakyatnya. Tapi jangan sekedar hanya rame untuk konsumsi media sosial. Karena kalau seorang pemimpin ngaji, pinter ngaji saja, misalkan begini nih, misalkan saya sebutkan lah, Gubernur Ahmad Heriawan karena seorang ustadz dan kebetulan mahir berbahasa Arab, lulusan dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Saudi Arabia di Jakarta. Waktu jadi gubernur saya kritisi bahwa bukan khutbah Anda yang membuat kami bahagia. Kalau khutbahnya bagus memang ahlinya. Tapi ketika menjadi gubernur yang diperhatikan itu adalah tanda tangannya, kebijakannya, memihak tidak kepada kebutuhan masyarakatnya. Dan catatan saya, Ahmad Heriawan termasuk gubernur yang bijaksana, bijaksini. Ya, bijak kepada ormas Islam, semua hampir dibagi hibah. Bijak kepada organisasi kepemudaan, semua juga dibagi hibah. Bijak ke sekolah-sekolah negeri dan sekolah swasta, semua disiapkan RKB. Bijak kepada Jabar Selatan, dibangunkan jalan walaupun itu dari pusat. Jalur selatan Pangandaran sampai Sukabumi itu sudah diaspal semuanya, sudah dicor dan sudah sangat bagus. Kemudian di jalur tengah juga nagrek yang demikian bagus. Ini juga prestasi yang harus kita acungi jempol. Ya, ada yang kita kritisi, yaitu adalah misalnya ketika bantuan itu hanya lebih banyak diberikan kepada partai-partai pendukungnya. Nah, apakah hal ini akan kita kritisi juga ketika Kang Deddy Mulyadi memimpin
Saya dari sekarang sudah mengatakan, kalaupun ada pembagian yang dipikul, ngagendong karung gitu ya, apakah itu hanya sebatas konsumsi di YouTube, di media sosial? Apakah itu akan menjadi sebuah kebijakan? Ya, kebijakan. Nah, ini yang harus kita pahami bersama. Pemimpin yang bijaksana dan penuh empati. Pemimpin yang bijaksana bijaksini, membuat kebijakan yang ya kesana bijaksana, win-win, kesini bijaksini. Tidak membuat kebijakan menguntungkan satu pihak, tapi merugikan pihak yang lain. Dan ini juga jangan sampai terjadi ya, di kepemimpinan Jawa Barat nanti justru muncul lagi friksi, muncul lagi kisruh di masyarakat. Memang pemimpin tidak mungkin menyenangkan semua masyarakat, betul. Tetapi jangan sampai hal yang sudah baku, ya, hal yang sudah lumrah, hal yang sudah menjadi papagon panduan masyarakat bertahun-tahun, itu jangan sampai dibuat susah. Bagaimana Kang kalau menurut Kang Mr. Jokowi? Ya, Pak Prabowo hari ini menangis ya. Karena Pak Prabowo ketiban hutang. Ibu ya, sedih kita ini. Pak Prabowo hari ini, kemarin saya dapat laporan, baca bahwa Pak Prabowo hari ini setiap tahun sampai Pak Prabowo selesai itu harus membayar hutang. Berapa jumlahnya Ibu? Tahu tidak? Per tahun itu belum bunganya nih, belum bunganya. Itu kita harus bayar hutang 400 sampai 600 triliun, kemudian naik tahun depan jadi 800 triliun sampai Pak Prabowo selesai di 2029. Mangga ya. Jadi kalau Pak KDM kemarin mengeluhkan hutang Jawa Barat ke PEN ya, bekas PEN Ridwan Kamil 3,5 triliun dicicil 500 miliar, 560 miliar seberapa tadi? Setahun. Kalau Pak Prabowo itu ya harus membayarkan hutang jatuh tempo di zaman Jokowi itu sampai 800 triliun. Makanya Pak Prabowo itu ketiban apa ya? Ketiban sial lah kalau menurut saya ya. Jadi ketiban harus bayarin hutang yang bukan beliau yang berhutang. Ya. Jadi ini, Bu ya. Kalau Pak Jokowi bagaimana tadi meninggalkan hutang, beban hutang yang berlimpah sampai 800 triliun belum bunganya, dan itu harus dibayarkan, dan itu rata-rata hutang luar negeri, terutama ke Cina, ke Amerika, ke Singapura, ke Jepang. Nah, jadi sahabat yang berbahagia, pemimpin ya penuh empati, tapi sekali lagi empati ini harus ke semua rakyat dong. Misalkan saya seorang Muslim memimpin, jangan hanya ke orang Islam, harus juga ke agama yang lain. Betul, setuju. Ya, dan saya tidak akan memaksakan keyakinan saya kepada orang lain. Itu setuju. Penuh empati. Yang penting yang jadi pemimpin tuh rakyat sebe, ya, baju itu imah paguh. Lalu kemudian anak bisa berpendidikan tinggi, dan saya malu ya. Dan saya sudah buat di video Kamarana orang Sunda, karena ternyata orang Sunda ini kalah dari orang Batak soal jumlah sarjana. Suku Sunda kalah dari Batak yang 18,4%, menjadi suku Indonesia terbanyak dalam melahirkan sarjana. Disusul suku Minang 18,2%, dan suku Sunda itu berada di urutan ke-7, hanya 4,6% orang Sunda itu melahirkan sarjana. Ini gimana tanggung jawabnya? Wah, maknya KBK gubernur, maknya KBK bupati. Ini masalah mindset, dan ini masalah kesempatan. Kita tirulah orang Batak itu, dan penyakit orang Sunda itu memang ya gimana ya, kalau sudah sukses satu itu dia nggak bawa rombongan di bawahnya, suka lupa. Bahkan kalau perlu saling sikut, saling sikat, saling menyakiti ketika orang ada yang mau karirnya atau yang rezekinya berlimpah.
Kalau ada YouTuber yang kaya, pasti disebutnya geek. Ya, kalau ada orang yang membuat programmer di rumahnya, dia tidak kerja harian, itu disebutnya nanti miara tuyul, lalu sentimen. Saya lihat, perhatikan orang-orang Batak, dia punya marga, ya, Simanurung, Simatupang, ya, Harahap. Nah, kita juga ada marganya, tapi marganya Humarurung, kata si Cepot, ya, dan suku Humargeng, Humarurung dan Humargung. Jadi kalau ada dulur yang maju itu Humargung. Nanti akan ada tanya kepada saya, Anda sudah melakukan apa? Saya kasih contoh lah. Saya dulu sehari ini bukan konsumsi publik sebenarnya, tapi nggak apa-apa kita sampaikan. Pernah memberikan beasiswa gratis kepada beberapa siswa dari daerah saya, ya, dan daerah sekitar, orang Sunda asli, orang Sunda Pituit, dan kepada orang dari NTT, Nusa Tenggara Timur. Yang orang Sunda itu 4 orang, itu yang sukses cuma 1. Yang betul-betul dia itu menikmati beasiswa gratis sekolah, ya, 3 tahun tidak bayar apa-apa. Yang 3 ini justru saka sampurna sekolah itu. Akhirnya saya keluarkan 3 orang ini, dan alhamdulillah yang 1 ini sekarang sudah lulus dan jadi salah satu pengajar. Kemudian yang orang NTT, 1 orang yang orang NTT ini, dia justru yang paling disiplin belajar, dan hari ini alhamdulillah sudah sarjana, lulus dari pendidikan tinggi ilmu Al-Quran di Jakarta, dan terpilih menjadi kiai, nikah dengan anak kiai. Nah, ini kaitan dengan masalah mentalitas. Nah, seorang gubernur Jawa Barat itu harus memimpin mentalitas masyarakatnya. Ya memang faktanya begini, jumlah sarjana, ini bukan kata saya, ini jumlah yang diakui oleh Kang Deddy Mulyadi. Saya juga sudah membuatkan videonya. Ini dikeluarkan oleh BPS, Badan Pusat Statistik. Nah, bagaimana seorang pemimpin menyikapi hal itu? Ya, nah, sahabat yang berbahagia dimanapun Anda berada, kemudian seorang pemimpin itu harus memiliki sifat ramah. Ramah itu adalah pemimpin itu harus mampu mengayomi masyarakatnya. 97% adalah Muslim. Dari data selanjutnya, hanya 67% dari 97% itu yang menjalankan sholat. Ya. Dari yang menjalankan sholat itu, hanya 32% yang bisa tahu mengaji. Dari 32% yang tahu mengaji, itu hanya 14,8% yang ngajinya rajin. Dari 14,8% yang rajinnya ngajin, itu hanya 3,2% yang ngajinya betul. Dari 3,2% yang ngajinya betul, berapa persen yang paham isi Al-Quran, itu ternyata jumlahnya cukup mengkhawatirkan. Jadi di sini nih PR pemimpin nih, mengayomi masyarakatnya. Ya, dan saya sudah membuat Quran terjemah perkata bahasa Sunda. Lalu pernah dan sudah dibuatkan pengantar oleh Gubernur Kang Ahmad Heriawan tahun 2010. Hanya filenya, laptopnya hilang, ya, tapi ada lah, insya Allah ada backupnya. Kalau Kang Deddy Mulyadi tertarik ya, untuk menerbitkan menjadi salah satu pusaka Sunda Quran terjemah perkata berbahasa Sunda 1 jilid 30 juz, maka saya insya Allah siap berkolaborasi. Karena faktanya begitu. Jadi pemimpin harus mengayomi dan harus menjaga peradaban. Ya. Jadi peradaban yang mana harus dipikirkan? Ya, tentu kemakmuran ekonomi. Nggak ada peradaban tanpa kemakmuran ekonomi. Kemudian kesejahteraan sosial. Makmur ekonomi tapi tidak sejahtera secara sosial juga percuma. Kemudian masalah moralitas. Moralitas
dengan mohon maaf banyak terjadi hal-hal yang tidak mengenakan di Jawa Barat, di Indonesia ini, moralitas bangsa yang semakin terdegradasi. Terbaru kita baru melihat berita pesta gay yang diikuti oleh beberapa aparat, ada security bandara, ada polisi, ada dokter. Ini pesta gay dan ini moralitas yang masih yang beginian ditoleransi. Kemudian LGBT sekarang sudah mulai marak di Jawa Barat, Kemudian pelacuran yang terus marak di Jawa Barat, Bahkan banyak yang menjadi pelacur beberapa, Kemudian yang terjadi juga adalah kaitan tentang masalah keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia dan rakyat Jawa Barat. Artinya jangan sampai nanti yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Ini yang namanya pemimpin yang mengayomi dan menjaga peradaban. Peradaban apa? Oke, karena Kang Deddy Mulyadi sangat cinta dengan Sunda. Oke, saya dukung dengan Pasundannya. Tapi saya tidak akan menyebut raja, karena sistem raja hanya ada di Yogyakarta. Kemudian yang terpenting adalah mengayomi setiap individu tanpa memandang status sosial. Dan konsep ini yang kita rindukan terjadi dalam masyarakat kita. Lalu dalam hubungan realitas politik hari ini, ternyata semua yang tadi disampaikan itu hanya indah di tataran kampanye, hanya indah di tataran sosialisasi ketika akan menjadi dewan, DPR RI, menjadi gubernur, menjadi wali kota, karena semua terkalahkan. Dalam sebuah pepatah mengatakan, karena kiblat para pemimpin kita ini adalah urusan di bawah perut, orientasinya hanya perut, dan obsesinya hanya memenuhi kebutuhan gaya hidup. Maka kita tidak melihat pemimpin yang paham sistem transportasi. Ini Bandung paling amburadul, untuk transportasi umumnya itu paling amburadul di Indonesia. Kemudian apalagi di daerah-daerah selain Bandung, kalau kita lihat misalkan di daerah Cikarang, Cibarusa, luar biasa jalannya sudah sempit. Kemudian kalau lihat Cianjur juga makin kumuh. Garut sekarang pabrik-pabrik berdiri tapi tidak disiapkan pelebaran jalan. Purwakarta juga kurang lebih sama. Dan ini yang kemudian terjadi. Kita tetap mendoakan gubernur terpilih nanti bisa menyelesaikan semua masalah ini, tapi sekali lagi ini yang kita perlu dukung dari masyarakat, bahwa tidak mungkinlah semua didasarkan kepada seorang pemimpin. Oleh karena itu, kalau saya pribadi mengusulkan nih ke pemimpin-pemimpin Jawa Barat itu, cobalah dibikin skala prioritas. Jangan buat kebijakan-kebijakan yang bikin heboh, bikin gundah gulana, bikin kisruh, bikin keruh suasana. Bikin kebijakan yang memang untuk kebutuhan publik, kebutuhan masyarakat secara umum, tapi tanpa menyengsarakan pihak yang lain. Silahkan komen, like, share. Terima kasih sudah bergabung. Kunaon kamari pemilu nyalon gubernur atuh tukang da tegaduh artos abdi makang da abdi majalmi tegaduh Kangnya. Dan tidak semua orang pinter itu, orang yang paham itu harus jadi pemimpin. Seperti pemimpin itu kan Jawa Barat hanya dijatah 1 gubernur, 1 bupati. Jadi tidak perlu semuanya harus jadi gubernur. Tidak semuanya harus jadi bupati, Kang, tolong dipahami. Kalau ada yang memberi masukan, saya berperan sebagai masyarakat biasa, dan setiap pemimpin itu harus diberi masukan. Nah, masalah di kita ini, kalau kita memberikan usulan, orang yang mengusulkan itu yang harus juga menjalankan. Ini kan lucu.
Ya, misalkan kenapa Akang tidak mencalonkan jadi gubernur? Ya kan syaratnya sudah jelas kan, ya. Harus didukung partai tertentu, harus ada kursi di DPRD, harus punya duit juga, Kang. Ya, kita realistis saja. Tapi usulan Akang kita tampung dan ini akan jadi doa. Ya, Kang ya, terima kasih atas usulannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.